Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Revita Setiani, NIM 25020120. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat form simpan data ini pada kasus form data diri mahasiswa ini yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Maksudnya ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya atau video part 1 gitu. Nah, di sini mulai saya jelaskan GUI-nya. Nah, ini ada form mahasiswa, ada NIM, ada nama. Nah, ini biasa form mahasiswa ini menggunakan label. Nah, ini tinggal di drag and drop di sini. Kemudian di sini ada Gpanel, pakai Gpanel untuk mengelompokkan NIM, nama, alamat, dan ini. Nah, kemudian ini dikasih text field ya, text field yang ini. Nah, ini untuk menginputkan NIM nanti. Dan namanya nanti ini alamat pakai text area karena lebih panjang, dan tanggal lahir juga. Nah, di sini kita kelompokkan Gpanel lagi, ada button simpan dan juga button batal. Nah, nanti yang akan kita bahas ini pada bagian button simpan ini. Jadi gimana caranya form ini itu bisa menyimpan data diri mahasiswa itu, dan nanti akan masuk ke database DB mahasiswa seperti yang video sebelumnya, yaitu karena Java NetBeans project kita ini sudah terkoneksi dengan DB MHS gitu, dengan database mahasiswa, nanti untuk menyimpan data diri mahasiswa yang akan diinputkan pada form ini begitu. Oke, sebelum kita ke coding atau source code, di sini pada text file ini perlu kita namai atau kita beri variabel. Nah, pada text file tim ini kita beri variabel dengan cara ini text file, terus kemudian klik kanan, nah change variable name. Nah, di sini saya kasih nama variabel sesuai dengan ininya aja. Jadi ini ada txt name, kemudian di sini juga sudah saya beri nama ya txt nama, kemudian di sini juga txt alamat. Nah, oke, kemudian dan di sini juga teks tanggal lahir. Kemudian ini untuk button simpannya ini ada CMD simpan gitu. Nah, kemudian ini untuk form data diri mahasiswa atau desainnya GUI-nya itu seperti ini, dan nanti database yang akan kita gunakan itu DBMHS. Nah, sebelumnya itu sudah saya buat di sini. Nah, ini ada DBMHS. Nah, ini itu di database ini cuma ada satu tabel, yaitu mahasiswa. Nah, dengan atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir gitu. Jadi nanti data yang diinputkan pada GUI atau form ini itu nanti akan masuk ke database ini DBMHS ini gitu, yang sudah kita koneksikan di video sebelumnya gitu. Oke, setelah itu kita akan mengcoding untuk proses simpannya gitu. Nah, tombol simpan gitu. Nah, oke, sekarang kita perlu mengcoding untuk proses simpan. Jadi nanti itu kita coding di bagian button simpan ini. Tinggal kita double klik. Nah, ini sudah ada kodenya. Nah, kodenya ini sudah saya berikan sebelumnya ya, sudah saya cantumkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya ini. Nah, oke. Jadi di sini itu private void cmd simpan action ya. Nah, berarti itu metode ini itu dijalankan saat tombol simpan itu diklik. Nah, nanti ketika tombol simpan itu diklik itu akan apa dan bagaimana gitu. Nah, di sini itu untuk menjalankan programnya atau prosesnya ini nih seleksi kondisinya yaitu try, itu untuk mencoba gitu. Nah, string SQL insert into mahasiswa values ini itu membuat perintah SQL untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa. Nah, di database ini kan di DB-nya ini kan tabelnya mahasiswa begitu. Nah, kemudian ini plus txt name ini itu get text, berarti itu mengambil input dari field name gitu. Jadi nanti itu yang kita inputkan di text fieldnya itu diambil gitu, mengambil inputan. Nah, sama seperti txt nama get text, alamat get text, dan tanggal get text gitu. Jadi mengambil inputan ini dari text fieldnya gitu. Nah, kemudian untuk eksekusi query-nya itu ada statement execute, ini menjalankan perintah SQL ke database ya. Kemudian ada option pen, show message, ini misal menampilkan bahwa bahwa data itu berhasil disimpan gitu. Simpan data berhasil kalau misal ini
maksudnya nyoba ini, kita masukkan ini kan mengambil ini semua. Nah, misal kalau berhasil itu menampilkan pop up bahwa data berhasil disimpan. Dan misal kalau kemudian bersih. Nah, bersih ini itu untuk mengkosongkan text field-nya itu setelah berhasil disimpan, nanti text field-nya itu menjadi kosong lagi gitu. Jadi siap diisi inputan-inputan lain begitu. Kemudian ini txt name ini request focus ini maksudnya itu kursor nanti setelah diklik simpan, nanti itu kursor akan kembali ke input name gitu, biar enak input ulang gitu. Jadi kursornya itu langsung ke di text field-nya name. Nah, kemudian ini ada catch-nya itu, misal kalau ini tuh nggak berhasil, jadi nanti akan ada pop up bahwa data itu gagal disimpan gitu. Nah, jadi nanti akan ada message itu simpan data gagal gitu. Nah, kemudian bersih ini untuk kembali ke bersih lagi, maksudnya itu isi-isi text file itu kembali kosong lagi begitu teman-teman. Nah, itu untuk CMD simpan ya, untuk tombol simpan. Nah, kita setelah itu kita coba run dulu dan kita lihat apakah sudah masuk ke database. Nah, kita coba Ananda Revita. Salah. NIM dulu 25020120. Lalu namanya Ananda Revita. Alamatnya Bancar. Kemudian tanggal lahirnya kita isi dulu 2005 12. Nah, kita coba klik simpan. Nah, ini akan misal kalau berhasil itu akan ada menampilkan pop-up informasi simpan data berhasil itu. Kita klik OK. Nah, ini fungsi dari bersih itu tadi ya teman-teman. Dan ini membersihkan isi dari text file, kemudian fokus ke txt name gitu. Jadi kursor akan kembali ke name gitu. Oke, kita coba X dulu dan kita coba lihat apakah sudah masuk ke database-nya datanya. Di sini. Nah, ini berarti sudah masuk ya teman-teman. Tuh ada NIM-nya, kemudian ada namanya, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, berarti itu tadi untuk berarti itu tadi untuk cara membuat form simpan pada Java NetBeans gitu, dan gimana proses simpannya itu sampai kita coba untuk runningnya gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja untuk video tutorial bagaimana caranya membuat form simpan data. Nah, pada kasus form data diri mahasiswa ini begitu. Nah, nanti untuk video yang selanjutnya itu akan membuat form untuk tampil data. Jadi nanti di sini akan ditambahi untuk setelah ini diinput. Jadi nanti datanya akan langsung tampil di sini begitu. Cukup sekian dari saya untuk video kedua ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.